tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan amin sambil duduk. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu kemarin saya membawakan sebuah tema khotbah tentang kesempatan, bahwa setiap kita mendapatkan kesempatan yang indah mulia. Bapak Gembala mengatakan bahwa Tuhan itu memiliki bumi dan segala isinya. Kalau ada mata uang apapun di bawah kolong langit ini, maka tidak ada mata uang yang lebih mahal daripada apa yang Tuhan punya. Kenapa? Tuhan pemilik bumi dan segala isinya. Tuhan juga itu pemilik kehidupan kita. Katakan amin. Kitab Korintus berkata, Yesus telah mati untuk semua orang. Sebab itu kita tidak boleh lagi untuk diri sendiri, tetapi kita hidup untuk Kristus. Katakan amin. Haleluya. Kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Nah, bagian untuk menyenangkan Tuhan, Tuhan beri kesempatan. Kesempatan apa Bapak Ibu? Kesempatan untuk melayani Tuhan. Haleluya. Kesempatan untuk bernyanyi bagi Tuhan, memainkan musik. Kemarin hari ulang tahun dari keyboardis kita ya, Semi, dan saya sengaja tulis di wallnya, tetaplah melayani Tuhan. Ya, tetaplah melayani Tuhan, karena melayani Tuhan itu indah. Amin. Saya ditanya oleh sahabat saya belum lama ini, Pastor Dev, bagaimana sampai terlibat pelayanan? Saya waktu beliau tanya itu saya agak bingung mau jawab, karena saya juga akhirnya berpikir, kenapa kan bisa sampai melayani Tuhan seperti ini? Dan saya dalam hati kecil saya menyimpulkan bahwa aduh, bukan main, ini kesempatan indah. Amin. Kesempatan indah kita boleh melayani Tuhan. Saya ingat teman-teman saya di Pulau Jawa pernah cerita, mereka kalau mau ibadah, Bapak Ibu, kalau mau ke tempat ibadah, mereka harus berpakaian seperti tidak ke ibadah. Kalau bawa Alkitab, mereka isi di rantang kadang-kadang supaya tidak kelihatan mau ke gereja. Wah, kalau kita di Manado ini Bapak Ibu, kalau kita bawa Alkitab, pakai baju ke gereja, rasa-rasanya ada sebuah hal yang dihargai itu. Makanya saya sengaja bawa tas saya yang besar sekali supaya orang tahu, oh memang ya, ini banyak DP buku ya. Istri saya tadi tanya, kenapa ini tas besar? Padahal DP isi cuma laptop. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, indah kesempatan kita melayani Tuhan. Amin. Dan pada salah satu bahan yang saya bahas, bahwa ada satu orang yang bernama, ada seorang raja yang bernama Hizkia. Dia menyatakan kasihnya untuk melayani Tuhan. Saya berharap teman-teman di multimedia langsung lompat saja di next. Lompat saja di next, karena kalau tidak saya akan khotbah sampai ibadah raya kedua selesai. Ya, khotbahnya sudah ada di Facebook, Bapak Ibu boleh lihat, dan di YouTube ya. Saya ingin membahas satu orang tim pastoral kita yang menjadi contoh kita pada pagi hari ini, yang bernama Hizkia Mawe. Tapi ini Hizkia Mawe ini saya yakin DP Papa ada baca Alkitab, kemudian kasih nama ini ya, jadi raja. Jadi bahaya Hizkia ini bisa jadi saingan saya ini di Kota Bitung, karena orang tuanya berdoa dia jadi raja ya. Kalau boleh Hizkia juga jadi presiden, kita juga jadi DP bawahan. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan baca satu ayat firman Tuhan dalam kitab 2 Tawarik 31, ayatnya yang ke-20 sampai 21. Kita melihat tokoh ini yang begitu menarik di hati saya, dan saya rindu kita merenungkannya pagi hari ini. Saya bacakan bagi kita semua. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur,
dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Ayat 21, dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya menggarisbawahi tulisan ini walaupun Bapak Ibu mungkin sulit melihatnya, terpele oleh mimbar ini ya, tapi saya ada garis bawahi tulisan ini, segala usahanya berhasil. Dalam kitab Raja-Raja ditulis bahwa Hizkia ini dia tidak mengikuti teladan ayahnya. Ayahnya bernama Ahaz, seorang raja sebelumnya, tetapi Ahaz ini tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Menarik adalah Hizkia melakukan perubahan besar-besaran, dan Alkitab memberitahu bahwa Hizkia ini melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan dia merujuk atau dia mengikuti teladan leluhurnya Raja Daud dalam kehidupan mengiring Tuhan. Yang menarik di sini Bapak Ibu, kata yang saya garis bawah ini ditulis bahwa Hizkia itu akhirnya berhasil hidupnya. Hal-hal apa yang bisa kita katakan Hizkia berhasil? Di kitab 2 Raja-Raja 18 ayat 6 sampai 8, di situ Alkitab berkata bagaimana Hizkia itu beruntung hidupnya. Ya, 2 Raja-Raja 18 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8 tertulis begini Bapak Ibu. Ia ini artinya Hizkia ya. Hizkia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Ayat 7. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Oh haleluya, haleluya. Bayangkan Bapak Ibu, Hizkia ini kemanapun dia pergi berperang, kata Alkitab dia beruntung. Beruntung ini kata dasarnya untung. Kalau bilang beruntung berarti dia mengalami keuntungan. Dan keuntungan yang dialami Hizkia ini bukan sebuah hal yang biasa, tapi Hizkia mengalami keberuntungan yang luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Ada satu ketika Hizkia mengalami ancaman dari seorang raja bernama Sanherib ya. Dia diancam, bahkan diberi surat ancaman. Dan apa yang Hizkia lakukan? Hizkia datang ke rumah Tuhan, Hizkia bawa di hadirat Tuhan surat ini, dan Hizkia berdoa, Tuhan Tuhan lihatlah ancaman ini. Dan saudara, akhirnya apa yang terjadi? Tuhan menjawab doa Hizkia dengan cara bagaimana Bapak Ibu? Malaikat Tuhan itu turun berperang ganti pasukan Hizkia, sehingga kekalahan terjadi di Raja Asyur, dan dia pulang. Tidak sampai di situ, dia pulang dan akhirnya dia mati di tangan anak-anaknya. Kemenangan yang gilang gemilang dialami oleh Hizkia. Yang kedua adalah yang saya catat di sini, kembali di slide. Selain Hizkia beruntung, yang kedua yang menarik yang paling banyak ditahu orang adalah doa Hizkia yang mujarab. Ya, saya tulis di sini doa yang dijawab. Ada dua doa yang signifikan yang dijawab Tuhan kepada Hizkia yang ditulis di Alkitab. Satu sudah saya ceritakan tadi tentang bagaimana Raja Asyur yang datang memerangi dia, dan akhirnya dia datang berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doa Hizkia. Yang kedua yang paling banyak kita tahu adalah ketika Hizkia berdoa pada saat Hizkia masih sangat muda, dan Nabi Yesaya bin Amos datang kasih tahu Hizkia, umurmu sudah selesai, berpesan saja kepada anak-anakmu dan engkau akan dipanggil pulang oleh Tuhan.
Tapi apa yang terjadi? 2 Raja-Raja 20 ayat 4 sampai 6 menulis ini, hal ini juga ditulis di kitab Yesaya, bagaimana Hizkia berdoa, Tuhan, kiapa, kalau orang Manado bilang, kiapa kasihan kita semua mati masih muda begini. Dan apa yang terjadi? Alkitab berkata di ayat yang ke 2 Raja-Raja 20 ayatnya yang ke 5, Tuhan berfirman kepada Yesaya, katanya begini, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat 6, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Tidak hanya itu Bapak Ibu, Alkitab berkata, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudara, doa Hizkia itu dijawab Tuhan dengan luar biasa. Berapa banyak saudara yang ingin beruntung? Katakan amin. Berapa banyak saudara yang rindu doa saudara dijawab? Katakan amin. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa sebenarnya kunci ya Hizkia boleh hidup beruntung, Hizkia boleh doanya dijawab? Kalau satu kali saja saudara, itu kebetulan ya. Saya dulu banyak dengar khotbah tentang doa Hizkia umurnya diperpanjang. Ternyata ada doa yang lain. Bahkan saya meyakini ada banyak pengalaman hidup dari Hizkia di mana dia hidup berpaut dengan Tuhan dan dia mengalami banyak mujizat. Meski Bapak Ibu, catatan saya adalah meski ayahnya itu tidak takut akan Tuhan, tetapi Hizkia berubah. Kenapa? Hizkia lihat sejarah. Oh, kita papa begini dan akhirnya begitu. Kita lihat Daud, oh DP hidup begini dan akhirnya sukses. Dan kalau saya baca-baca Alkitab, kisah hidup Hizkia dan Daud, meskipun Daud jauh lebih terkenal, jauh lebih hebat, namun saya melihat apa yang dialami oleh Daud itu juga yang dialami oleh Hizkia. Bapak Ibu, begitu indah hidup, beruntung, doa dijawab. Wah, sekarang yang menarik yang ingin saya bawakan adalah apa kunci kesuksesan dari Hizkia. Kita akan mengawali dengan membaca kitab 2 Raja-Raja 8 ayat 3. Saya rindu semua kita buka ayat ini karena ayat ini menarik sekali ya. Saya sudah sampaikan tadi, tapi saya akan tekankan sekarang. Mungkin ini ada kesalahan teknis. Ayat 5. Ini ada kesalahan teknis. Saya minta tolong yang punya nama Hizkia ini, tolong cari itu ayat. Anda bilang Hizkia hidup seperti Daud. 18. Oh, saya kurang satu. 2 Raja-Raja 18 ayat 3. Memang cocok DP nama ini ya. Atau baku ganti juga orang ini khotbah. Berikut tolong Hizkia cari akan khotbah tentang rahasia hidup sukses di Alkitab. Ya, ini maksud saya. Terima kasih Pastor Hizkia. Ini Hizkia lagi ya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Wah, saudara, kalau bicara tentang Daud, nanti mungkin Om Bram akan khotbah tentang Daud ya. Nanti kalau Pak Gembala baru tentang David. Apa yang dilakukan oleh Daud bapa leluhurnya itu yang dibuat oleh Hizkia. Nah, sekarang poin pertama. Kunci sukses Hizkia yang pertama saya catat di sini, terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Mari kita selidiki bagaimana keterlibatan Hizkia dalam pekerjaan Tuhan. 2 Tawarik 29 ayat 1 sampai 4
Tapi mengingat waktu, kita baca saja ayat 3 sampai 4 ya. Ayat 1 itu menyatakan bahwa Hizkia adalah raja atas Yehuda, dan ayat 3 ditulis begini. Pada tahun pertama pemerintahannya, saudara perhatikan ini kata-kata ini. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, kita lihat apa yang dibuat Hizkia. Ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Hizkia mewarisi kerajaan di mana sebelumnya ada begitu banyak penyembahan berhala yang diizinkan oleh ayahnya. Dan ketika dia jadi raja di usia yang sangat muda, Bapak Ibu, dia jadi raja di usia 25 tahun. Pastor Hizkia ini umur berapa? Oh, 28. Kalau mundur waktu menikah sekolah Alkitab, mungkin sama ya. Mungkin sama, tapi kalau umur mau lebih panjang. Karena Hizkia meninggal di umur 50-an. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejak pertama dia jadi raja, yang dia buat adalah kepentingan rumah Tuhan. Sehingga saya tulis begini, Hizkia itu terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Pertama, Hizkia jadi prioritas pekerjaan Tuhan. Kita lompat 2 Tawarik 31 ayat 21. 2 Tawarik 31 ayat 21. Ayat 21. Kurang 1. Tambah 1. Itu dia. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, saudara lihat kata-kata ini. Ia mencari Allahnya. Saudara, dia kan memulai kerajaan dengan memperbaiki rumah Tuhan. Sebelum itu, dia sendiri mencari Allahnya. Amin. Banyak orang terlibat pekerjaan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi kurang orang yang sebelum melakukannya itu berdoa. Banyak kali orang punya rencana yang ini itu. Tapi pertanyaan, sudah berdoa enggak? Hizkia memulai semuanya dengan doa. Dia tanya apa mau Tuhan, apa perkenanan Tuhan. Artinya saya kembali tulis di sini, Hizkia memberi prioritas melayani Tuhan. Semua bilang prioritas melayani Tuhan. Haleluya. Yang kedua adalah dari 2 kunci sukses Hizkia yang saya tulis ini. Pertama, Hizkia jadikan pekerjaan Tuhan itu prioritas. Yang kedua, totalitas. Ini dia. Kita baca 2 Tawarik 31. Saya sudah tulis di slide tapi rupanya kecil ya. 2 Tawarik 31 ayat 2 sampai 4. Iya, Hizkia menetapkan. Saudara lihat di sini ya. Hizkia menetapkan. Ini kalau kata menetapkan berarti Hizkia itu membuat seperti kalau zaman sekarang undang-undang omnibus law. Hizkia bikin undang-undang. Saudara, kalau mau bikin undang-undang itu mudah atau sulit? Saya boleh bilang gampang-gampang susah. Toh? Kalau ini di zaman otoriter toh. Tapi saya yakin Hizkia panggil orang, kasih kata-kata, toh sama dengan bikin undang-undang kan bukan Jokowi bikin semua. Ada tim yang bikin, atur sedemikian rupa. Sehingga saudara, menurut saya ini Hizkia ini apakah dia raja atau dia imam ya? Kalau saya lihat-lihat seperti Pastor Kia ini lebih ke imam ya. Karena dia bukan urus maka Hizkia membangun tembok. Tidak, Alkitab bilang Hizkia atur orang. Ayat ini begitu panjang, kita lompat ayat 4. Ada poin yang ayat 3 dulu, ayat 3. Setelah Hizkia menetapkan, dia atur segala rupa. Ayat 3 tulis begini, raja atau Hizkia memberi sumbangan dari harta miliknya. Haleluya. Hizkia baator, kemudian kedua Hizkia sumbang. Ini yang saya bilang totalitas dari Hizkia.
Yang ketiga ayat 4. Ayat 4. Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Ayat 5 yang menarik di sini tuh. Segera setelah perintah itu tersiar, saudara, Hizkia pertama baator, Hizkia basumbang, yang ketiga Hizkia kasih pengumuman sampai tersiar. Saudara, kalau mau bahas status sekarang cepat sekali orang tahu. Tapi kalau dulu Bapak Ibu, itu mesti ada tim kesana kemari, cek dan recheck. So sampai atau belum. Saudara, ada kadang-kadang kan saya terima undangan di WA. Dan kadang-kadang nanti acara so habis baru kita baca. So habis kok ini acara. Saudara, ini tersiar ke seluruh Israel, ini tidak gampang. Sehingga saya tulis Hizkia total melayani Tuhan. Saudara setuju? Amin. Pikiran Hizkia taruh di pekerjaan Tuhan. Hizkia tindakan dia buktikan untuk pekerjaan Tuhan. Hizkia usaha yang utama, saudara, Hizkia buat untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Poin pertama saya tulis di sini, kenapa Hizkia itu sukses, beruntung, doanya dijawab oleh Tuhan? Karena Hizkia terlibat pekerjaan Tuhan. Tidak dengan biasa-biasa, dia jadikan pekerjaan Tuhan itu prioritas dan dia mengerjakannya dengan totalitas. Haleluya. Yang kedua saya tulis di sini, selain Hizkia ini, kalau boleh saya bilang, Hizkia ini rohani orangnya. Ya, sibuk di gereja. Ada orang bilang kalau susah dikipi gereja, bawa jo tikar, kata kon tidur di gereja. Saya ada terlibat di tim perencana gereja. Saya pikir-pikir mesti sedia kamar di gereja. Tuh, supaya kalau ada orang suka tidur di gereja, ada memang terjadi itu. Maka seperti Samuel tuh, dia tidur di bait suci. Oh, Samuel ini Pak Kang. Tidur di bait suci. Saudara, dia rohani. Yang kedua yang menarik juga saya mau bawakan di sini. Hizkia itu memiliki integritas. Maaf ya, saya pakai kata-kata ya agak sulit karena saya mau cari kata yang pendek supaya semua terangkum. Kita baca ayat dulu. 2 Raja-Raja 20 ayat 3. 2 Raja-Raja 20 ayat 3. Alkitab tulis begini. Ini doa Hizkia. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Kembali ke slide. Saya tulis di sini integritas Hizkia itu dia katakan di hadapan Tuhan. Orang kan banyak doa begini, Tuhan, kami ini banyak sekali kekurangan, kami ini banyak sekali dosa. Itu doa tidak salah, saudara, karena memang itu apa adanya kita. Tetapi ketika Hizkia berdoa, saya tulis ini pengakuan diri sendiri dari Hizkia di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Apa yang Hizkia bilang? Dia telah hidup baik, dia telah hidup benar, dia telah hidup jujur. Haleluya. Saudara, kunci hidup sukses Hizkia adalah dia menjaga hidupnya. Amin. Yang paling banyak tahu tentang hidup kita siapa sebenarnya? Bukan orang lain sebenarnya, diri kita sendiri. Pagi hari ini saya rindu untuk sama-sama, saya juga secara pribadi, mari periksa diri, apakah hidup kita telah benar di hadapan Tuhan. Kita banyak kali mencari diterima banyak orang, dan itu sesuatu yang lumrah bagi orang atau bagi makhluk sosial. Kita ingin dianggap orang baik, kita ingin dianggap orang terhormat. Tetapi yang terutama, saudara, yang Hizkia kasih contoh kepada kita adalah Hizkia memberitahu kepada Tuhan bahwa hidupnya itu benar.
Dan saya baca beberapa kitab, beberapa kisah tokoh yang mengeluh kepada Tuhan, mengatakan dia benar, seperti Ayub. Satu kali juga salah seorang pemazmur, mereka bilang benar. Tuhan sepertinya membantah. Masa. Tetapi untuk Hizkia, Bapak Ibu, kita tahu kisahnya bahwa ketika doa Hizkia ini dinaikkan di hadapan Tuhan, itu Nabi Yesaya yang baru habis bicara di Hizkia masih di pintu gerbang. Tuhan jawab, "Pigi balik, rubah itu keputusan." Kenapa? Karena Tuhan membenarkan kehidupan Hizkia ini. Jadi integritas Hizkia itu dia akui di hadapan Tuhan. Yang kedua yang menarik di sini saya tulis begini. Integritas Hizkia itu diakui juga oleh orang lain. Saudara, sebelum jauh ini saudara mau bilang, apa ini Pastor Rif bilang integritas? Ya, saya sengaja baca di kamus. Integritas itu adalah seperti mutu, saudara. Kualitas, konsistensi, kejujuran. Saya punya gambarnya tapi sayang saya tidak sempat isi di slide saudara. Di slide saya ada. Saya tulis, saya kutip di sini. Integritas itu adalah menjalankan apa yang dikatakan. Jadi kalau tanya, "So makang?" Sudah. Oh betul, itu sudah. Kemudian yang kedua, melakukan hal yang benar. Dan yang ketiga, berbicara tentang kebenaran. Jadi dia bicara benar, buat benar, lakukan benar. Haleluya. Bicara benar, amin. Lakukan benar. Sama-sama, 2, 3. Bicara benar, lakukan benar. Kalau saudara pergi ke kantor-kantor pemerintah sekarang, selalu ada banyak ditulis begini, Anda memasuki zona integritas, zona kebenaran, kejujuran. Haleluya. Dan Hizkia memberi teladan itu, Bapak Ibu, bahwa dia melakukan kebenaran dan bukan hanya kata orang. Saya tulis di catatan saya sini, kebenaran Hizkia itu tidak hanya dia sendiri yang katakan. Karena waktu saudara kita tidak baca lagi. Kitab 2 Tawarik 31 ayat 20 mengatakan bahwa Hizkia itu hidup baik, benar, jujur. 2 Raja-Raja 18 ayat 5 yang tadi kita baca bahwa dia hidup benar. Kitab Yesaya juga tulis di 3 pasal tentang kisah Hizkia. Bahkan sampai kitab Matius, saudara, ada ini nama Hizkia ini di sejarah Tuhan Yesus, Matius 1 ayat 6. Artinya apa? Ada 3 kitab di Alkitab yang mengakui bahwa Hizkia itu memang hidup benar. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita rohani, ya, poin pertama, terlibat pekerjaan Tuhan. Tapi kedua juga mari kita jaga hidup kita. Amin. Supaya kita hidup baik, jujur, sama perkataan dan perbuatan. Katakan amin. Bagi kami para pengkhotbah Bapak Ibu, mau kasih sama ini kata dan perbuatan ini tidak gampang, ya. Makanya Alkitab bilang orang yang mengajar itu akan punya takaran penghakiman yang lebih dari yang lain. Ini bukan berarti saudara bahwa jangan jadi pengajar, bukan. Ini berarti bahwa tidak mudah melakukan itu. Sebab itu saya dorong, mari kita sama-sama saling menguatkan. Mari kita sama-sama saling mendorong. Katakan amin. Bagian pembahasan mezbah keluarga kita minggu ini kan, mari kita saling mendorong, saling menasehati, saling mengingatkan. Amin. Karena perjalanan rohani itu perjalanan panjang. Kalau Anda ingin berjalan cepat, katanya berjalanlah sendirian, maka akan berjalan cepat. Kalau Anda ingin berjalan panjang, kata seorang teolog, mari berjalanlah bersama-sama. Amin. Mari kita mau melayani Tuhan bersama-sama. Mari kita mau bertumbuh dalam karakter kita juga bersama-sama. Yang terakhir dari kunci sukses dari Hizkia yang paling menarik bagi saya adalah
Hizkia itu seorang yang berpaut kepada Tuhan. 2 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-6 tulis begini. 2 Raja-Raja 18 ayat 6 tulis begini. Hizkia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Saya garis bawah ini tulisan Hizkia itu berpaut. Saya cari di kamus bahasa Indonesia ditulis berpaut itu adalah terikat erat-erat. Kalau berpaut pada Tuhan, terikat erat-erat pada Tuhan. Ilustrasi di kamus bahasa Indonesia bilang seperti siput berpaut di daun. Jadi kalau orang mau cabut, saudara, susah mau cabut, toh? Karena dia tak tempel. Hizkia itu orang yang berpaut kepada Tuhan, tak tempel dengan Tuhan. Haleluya. Melekat pada Tuhan. Saya pikir-pikir, mengapa Hizkia pertama jadi raja? Orang kan kalau pertama jadi raja minimal bikin pesta. Oh, pesta dulu tuh. Kalau dilantik, tiba-tiba dilantik jadi titik-titik, langsung mari itu orang bikin syukuran. Kadang-kadang syukuran itu Bapak Ibu, saya kadang-kadang mengevaluasi ya. Evaluasi bukan orang lain, diri saya. Ini syukuran ini untuk apa? Karena kadang-kadang orang kalau mau syukuran, orang bisa pada pendeta, Om, ibadah singkat Joy. Padahal saya cari-cari di Alkitabnya ada tulis ibadah singkat. Singkat-singkat ya. Ada seorang hamba Tuhan ketika dia hadir di sebuah tempat, dia diundang khusus karena pengucapan syukur. Ya, waktu dia semua naik khotbah itu, Bapak Gembala di tempat itu bilang, Pak Pendeta, karena ini pengucapan banyak acara, jadi kalau boleh khotbahnya singkat saja ya. Maka ini pendeta bilang, oh iya. Jadi di penai saudara, dia aku baca ayat. Habis baca ayat dia bilang, amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, ucapan syukur, ibadah ucapan syukur itu sebenarnya DP utama apa Tuhan, amin. Hizkia ketika dia dilantik jadi raja, paling pertama dia urus rumah Tuhan. Kenapa? Menurut saya hati Hizkia begini, bagaimana supaya kita semua langsung ibadah ketika kita jadi raja. Meskipun Hizkia harus menunggu, saudara. Saya baca kisahnya, saudara bisa baca di 2 Raja-Raja 19, bagaimana Hizkia menyiapkan ibadah pertama, persembahan pertama, Paskah pertama di kerajaannya. Sampai di Paskah pertama, Bapak Ibu, saya baca Hizkia sampai tunda. Saya kaget, berani ini Hizkia tunda. Itu hari raya Paskah kan ada DP tanggal, ada DP hari. Tetapi Hizkia tunda. Saya baca-baca, apa DP alasan Hizkia tunda? Oh, karena itu pelayan belum cukup, belum siap maksudnya. Orang kan sebenarnya semua ulang tahun minggu depan tuh. Tetapi ada sedikit diskusi, bagaimana supaya mau bikin bagus, jangan terburu-buru. Pas saya gunakan CP ayat. Karena kita lah baca Alkitab, ada tulis Hizkia menunda Paskah. Kenapa? Karena mau bikin lebih bagus. Ada orang kan tunda karena memang mau suka tunda. Tapi Hizkia dia sampai tunda karena dia mau bikin yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Hizkia punya hati berpaut kepada Tuhan. Yang kedua yang kita sudah baca tadi 2 Tawarik 31 ayat 21, Alkitab tulis dalam setiap usaha yang dimulainya. Ini luar biasa saudara. Semua usaha yang Hizkia lakukan, dia lakukan pertama adalah dia mencari Allahnya. Haleluya. Hizkia adalah seorang penyembah sejati. Bapak Ibu, menyembah Tuhan, kita menyanyi, kita mengangkat melodi, memainkan musik, itu bagus saudara. Tetapi Alkitab berkata penyembah benar itu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Amin. Kita menjadi pelayan